Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kepada saya Bang Faisal yang akan melanjutkan untuk membahas mengenai ikatan kimia. Nah, video sebelumnya itu mengenai pengantar ikatan kimia 1, yaitu memahami kimia khusus ikatannya dari kestabilan unsur. Nah, tapi kita belum selesai. Itu masih yang pertama, dan mohon maaf jika videonya itu agak tulisannya itu kurang jelas. Nah, ini mudah-mudahan yang video kedua ini jelas ya. Nah, ini langsung kita bahas mengenai lambang Lewis. Ini dia. Jadi sebelumnya mungkin mereview sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kan kita membahas mengenai kestabilan unsur ya. Elektron stabil itu seperti apa pada gas mulia. Nah, kemudian ada menurut G.N. Lewis dan Kossel yang duplet dan oktet. Ini udah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke lambang Lewis. Nah, jadi Lewis ini adalah seorang ahli kimia Amerika. Dia menemukan cara untuk menggambarkan elektron valensi dari suatu atom atau unsur. Jadi, elektron itu bisa kita gambarkan. Nah, atau kita bisa deskripsikan, bukan deskripsi ya, menggambarkan dalam bentuk tulisan. Itu bisa. Nah, karena dia yang menemukannya pertama kali, maka cara itu atau cara tersebut selanjutnya dikenal dengan model elektron Lewis. Model elektron Lewis ya, sesuai dengan namanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model elektron Lewis ini? Nah, jadi model elektron Lewis ini digambarkan dengan menggunakan tanda titik atau tanda silang. Nah, jadi titik atau silang ini merupakan elektron gitu, maksudnya dilambangkan. Jadi titik atau tanda silang ini dilambangkan bahwa itu adalah elektron dari suatu unsur. Nah, 4 titik pertama diletakkan satu per satu pada setiap sisinya. Jadi ini aturannya. Jadi 4 titik pertama itu diletakkan satu per satu pada setiap sisinya. Di setiap sisi itu diletakkan titik-titik itu atau elektron-elektron tersebut yang digambarkan titik atau silang. Nah, sisanya dipasangkan pada titik yang sudah ada. Nah, setelah setelah diletakkan 4 titik, kalau mau nambah baru dipasangkan, itu maksudnya, dan membentuk elektron. Nah, sisanya dipasang pada titik yang sudah ada dan membentuk elektron. Jumlah titik menunjukkan jumlah elektron valensi atom tersebut. Nah, mungkin sedikit contoh ya, walaupun sudah ada contoh, kita coba akan tuliskan. Ini misalkan itu O ya. O memiliki nomor atom 8. Kita konfigurasikan 2, 6. Nah, maka fokusnya ke elektron valensinya ada 6, atau titiknya yang akan kita gambarkan pada O itu ada 6. Nah, karena yang berikatan itu adalah elektron valensi, jadi fokus kita pada elektron valensinya. Nah, pertama kita menggambarkan O dulu. Nah, setelah itu kita memberikan titiknya. Nah, di sini kan dikatakan 4 titik pertama diletakkan satu per satu pada setiap sisi, satu per satu pada setiap sisinya. Nah, kita gambarkan 1, 2, 3, 4. Nah, 5, 6-nya baru kita pasangkan. 5, 6. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kelima dan keenam baru kita pasangkan. Nah, sisanya dipasangkan pada titik yang sudah ada dan membentuk pasangan elektron. Oke, kita lihat contoh lainnya yaitu Li ya.
Li itu nomor atom 3, jadi konfigurasinya 21, jadi fokusnya adalah pada elektron valensinya 21, maka cukup kita tulis satu saja. Ini dia ya, Li. Nah, kemudian Be itu nomor atom 5, konfigurasi 23. Nah, ini lambangnya itu ada 3 saja yang kita gambarkan. 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk karbon itu 6 nomor atomnya, konfigurasinya 24. Jadi fokusnya adalah elektron valensinya 4. Nah, kita gambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu oksigen ya tadi seperti yang tadi. Nah, jadi ada pasangannya, dua sisi yang ada pasangannya ya. Nah, natrium itu seperti Li. Magnesium seperti nggak ada seperti yang lainnya ya. Magnesium ini baru, jadi nah, kalau kita mengacu tadi penjelasan tadi, seharusnya ini nggak seperti ini ya. Seharusnya gambarnya itu kalau kita mengacu pada penjelasan tadi Mg, nah itu nggak boleh pasangan, nah dipisah gitu. Kemudian Cl itu ada 3 pasang dan 1 sendiri, dan air semuanya berpasangan. Nah, kalau ini untuk O2 ini apa ya? Ini sudah terbentuk ikatan kovalen sebenarnya. Jadi secara nggak langsung penulisnya ini menyampaikan bahwa ini lo O2 gitu. Adanya ikatan kovalen loh gitu. Ikatan kovalen antara apa nih? Antara elektron O yang pertama dengan yang kedua. Ini juga nih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian hidrogen ini antar atom hidrogen. Nah, kemudian untuk klorin, nah di sini juga ada ikatan ya, ikatan antara klorin dan klorin, klorin pertama dengan klorin yang keduanya di sini dia. Nah, kemudian yang untuk nitrogen ya ada ikatan 1, 2, 3. Nah, cuman kita belum bahas mengenai ikatan yang terbentuk ini. Nah, ini kan masih pengantar ya. Nah, cuman ya penulisnya ini sudah menyampaikan bahwa ini loh bentuk lambang Lewis untuk unsur yang saling berikatan, atau untuk unsur dengan unsur yang sama, itu dia. Dengan H2 kan unsur yang sama, H dengan H, Cl dengan Cl, N dan N. Ini bentuknya itu. Bentuk Lewisnya. Itu yang mau disampaikan, walaupun sebenarnya itu udah termasuk ikatan kovalen sebenarnya. Nah, kemudian C2H6 juga sama ya. Ada beberapa ikatan. Ini ikatan antara H dan C. Ini juga. Nah ya, kemudian ini C dan C. Nah, kemudian H2SO4 ini banyak ikatannya ya. Ada O dan H, ada S dan O. Di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Di sini ada ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen ya. Kovalen. Nah, di sini ikatan koordinasi. Kovalen koordinasi. Ini dia penulisnya itu udah memberitahu gitu. Cuman bukan pada bagian ini kita bahasnya nanti. Ya, kemudian contoh soal. Contoh soal ini menanyakan tentang tentukan jumlah elektron yang harus dilepas atau diserap oleh atom-atom di bawah ini untuk mencapai kestabilannya. Jadi nitrogen, aluminium, silikon, ABC ini untuk mencapai stabil, apakah dia melepaskan elektron atau dia menyerap elektron. Nah, kita melihat yang tadi ada super clippernya itu, super clippernya itu yang kita lihat. Nah, ini kecenderungannya kan kalau misalkan valensinya 1 dan 1, 2 dan 3 itu cenderung melepaskan ya. Kalau 4, 5, 6 dan 7 itu cenderung menyerap.
Coba kita jawabnya. Ya. Nah, kalau di pembahasannya kan udah ada kan 725, berarti cenderungnya adalah menyerap. Menyerap berapa elektron? 3. Kan 5 tambah 3 8. Nah, ini kalau untuk aluminium itu 283. Nah, kecenderungannya adalah melepaskan, yaitu melepaskan 3 elektron. Nah, sedangkan kalau silikon itu valensinya 4, jadi kecenderungannya menarik 4 elektron. Nah, contoh soal kedua. Nah, kalau contoh soal kedua itu pada gambar Lewis ya. Gambar Lewis. Nah, contoh soal kedua itu pada lambang Lewis ya. Nah, itu pertanyaannya itu adalah fluorin, F, P, dan kalsium. Nah, kita konfigurasi sebenarnya caranya untuk menjawab ini adalah konfigurasi. Ya, misalkan 9F itu 27, 15P itu 285, kalsium itu 2882. Jadi kalau fluorin itu 7, valensinya, P-nya 5, Ca-nya 2. Nah, kita gambar. Nah, gambar seperti ini, fluorin ada 7 ya. Nah, kalau fosfor itu ada 5. Ini satu berpasangan. Kalau fluorin, untuk fluorin itu 3, pasangannya 1 2 3, satunya sendiri. Kalau untuk fosfor itu satu saja. Nah, kalau untuk kalsium gimana? Nah, kalsium ini sebenarnya kalau kita sesuai dengan tadi itu gini ya, aturannya tadi ya. Cuman di sini ini apa ya? Kalau kita mengacu pada mekanika kuantum, ya betul harus berpasangan. Nah, jadi acuan kita pada apa gitu. Nah, sebenarnya untuk Lewis ini lebih tepatnya bukan pada unsur logam. Kalsium kan termasuk unsur logam ya. Tapi tepatnya itu ke non logam sebenarnya untuk aturan Lewis ini. Kalau untuk kalsium ini dia lebih cenderung ikatan ion karena logam itu kecenderungannya adalah melepaskan elektron. Itu dia. Oke, itu saja untuk pengantar ikatan kimia kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke ikatan kimia. Itu ada jenis ikatan kimia seperti apa, kemudian pembentukan ion positif, ion negatif, kemudian ada ikatan ion, dan di sini ada penjelasan ikatan ionik, kovalen koordinasi yang tadi ada kan, kemudian ikatan logam. Nah, sampai di sini saja ya pengantar ikatan kimia kedua. Video selanjutnya kita akan langsung masuk ke ikatan kimianya. Jadi nggak pengantar lagi, kita langsung masuk ikatan kimianya. Jadi untuk pengantar kan lebih kepada stabil itu gimana. Nah, mencapai seperti gas mulia, duplet atau oktet ya. Duplet atau oktet. Nah, duplet atau oktet ya. Atau oktet. Kemudian lambang Lewis ini adalah penggambaran elektron valensi pada suatu unsur. Nah, karena kegunaannya untuk berikatan. Nah, kemudian ada contoh soal tadi yaitu mengenai mencapai pencapaian kestabilan. Contoh soal 1, contoh soal 2 itu menggambarkan elektron valensinya. Ya, sampai di situ saja pengantar ikatan kimia 2. Semoga bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di video selanjutnya.